ini saya harus mencatat dan mencernanya. Memamah biak bahasanya. Jadi udah dicerna, saya keluarin lagi sedikit demi sedikit dan saya cerna lagi. Baru saya bisa mengerti. Wah. Nah, ini adalah beliau ini salah satu orang membawa legacy teman-teman dari nothing, asik. Jadi something ya. Dan bukan jadi something, tapi jadi nomor satu Jawa Barat teman-teman. So ada pewahyuan-pewahyuan, asik. Inspirasi-inspirasi yang kita mau belajar, pengetahuan yang kita mau belajar juga hari ini ya. Dan ada mungkin pesan-pesan yang beliau mau sampaikan buat final sprint kita nih di 2023 ini. Dan kita udah gak sabar menunggunya. Oke, benar banget. Ya, dan kita mau sambut sama-sama Ko Jeffrey. Welcome Ko Jeffrey. Oke, thank you Glenn. Baik, teman-teman. Thank you. Silakan duduk, teman-teman. Salam kenal buat yang di samping sini. Tadi siapa namanya? Putri. Ya, Putri. Ya. Pagi semuanya. Apa kabar? Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman semuanya. Buat yang lagi ada di apa ini? Zoom meeting ya. Selamat pagi juga semuanya. Kita make sure semuanya dulu. Oke, ada belasan partisipan ya di ruang virtual Zoom pagi hari ini. Baik, teman-teman. Saya nggak tahu apa yang menjadi ekspektasi Anda pagi hari ini. Tapi apapun ekspektasi Anda, kita sudah tiba di bulan September. Oke? Oke ya. Jadi apapun ekspektasinya teman-teman pagi hari ini datang, saya kembali mau mengingatkan bahwa kita sudah tiba di bulan September. Itu artinya kita ada di lintasan di lap yang terakhir. Ya, di Q4. Betul ya? Di Q4 dan saya yakin teman-teman udah menjalani banyak hal di waktu-waktu belakangan ini, ya. Dan pagi hari ini saya segera masuk dalam sharing saya pagi hari ini, teman-teman ya. Buka hati, buka mata, buka pikiran dan buka seluruh panca indera teman-teman, ya. Ya, pastikan teman-teman fokus, teman-teman mencatat dengan baik, dan tentunya berharap teman-teman pun seringlah bertanya. Oke ya, teman-teman ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau make sure dulu berapa banyak teman-teman yang hadir pagi hari ini, selain termasuk yang di ruang virtual Zoom, yang pagi hari ini baru pertama kali melihat saya. Oke, ada beberapa. Tinggi-tinggi. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Ya, salam kenal sekali lagi buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang pertama kali bertemu dengan saya. Ya, ini kali kesekian ya ada di tempat ini dan senang banget. Saya udah lama banget nggak ketemu Andre dan Yoke, lama banget nggak ketemu Riko dan Andrea dan semua teman-teman di ruangan ini ya. Ya, secara khusus mereka berdua, berempat. Ya, lama banget ya nggak ketemu ya. Oke, ya cukup lama ya. Kalau sama Victor kelihatannya baik, teman-teman, saya terbiasa tidak menyiapkan PowerPoint ya, karena saya terbiasa pingin delivery materi berdasarkan apa yang saya renungkan. Ya. Jadi rada sulit buat saya menuangkannya dalam bentuk PowerPoint ya. Bisa saya melakukan itu, tetapi saya akan lebih leluasa mengantar teman-teman terbiasa merenungkan dari apa yang saya delivery. Ya. Jadi saya latih sebenarnya berbulan-bulan, bertahun-tahun selama ini saya mengapa saya pakai papan? Karena saya mau latih cara Anda belajar sebenarnya. Oke? Saya lagi mau latih itu. Karena banyak orang terbiasa membaca, tapi nggak terbiasa merenung. Oke? Yang mengubah Anda bukan berapa banyak yang Anda baca, tapi berapa banyak yang Anda baca dan Anda renungkan. Oke ya? Sebab yang Anda baca dan Anda nggak pernah merenungkan, itu nggak akan mengubah apapun. Ya, tapi kalau Anda baca, Anda renungkan yang kalimat Glenn tadi di mamah biak gitu ya. Ya, diulang-ulang. Nah, itu yang akan mengantar kita mengubah banyak hal. Ya. Nah, pagi hari ini teman-teman, saya pingin menuliskan satu buah kata yang dikejar banyak orang.
yang ingin, belum bisa kebuka ya. Nah, oke. Satu kata yang dikejar, disukai, bahkan tanpa kata ini, perjalanan nggak akan jadi menyenangkan. Ya, oke. Bahkan sesulit apa perjalanan Anda, begitu Anda melihat kata ini, yang sulit-sulit itu jadi mudah loh. Saya ulang ya. Sesulit apapun perjalanan Anda, begitu Anda melihat kalimat ini atau kata ini dari kacamata yang berbeda, yang sulit itu nggak jadi terasa sulit, sekalipun faktanya sulit. Oke? Nah, namanya ini. Oke? Ada yang alergi dengan kata ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Alasan Anda ada di ruangan ini karena Anda punya harapan terhadap ini. Setuju? Setuju ya? Coba, alasan Anda ada di ruangan ini karena kalimat ini, kata ini. Oke ya, masa depan. Nah, begitu saya tulis kalimat ini, kata masa depan, langsung di benak Anda, hanya Anda langsung punya persepsi tentang masa depan. Beberapa dari Anda, begitu saya tuliskan kata masa depan, ada beberapa dari Anda memandangnya sebagai sesuatu yang baik. Oke? Beberapa dari Anda, begitu melihat atau membaca kata masa depan, langsung yang muncul adalah hal yang negatif. Beberapa dari Anda melihat kata masa depan, muncul tanda tanya. Oke? Oke. Pelan-pelan ya, teman-teman ya. Dari Anda memandang masa depan itu, ada yang tiba-tiba spontan, top of mind Anda, tiba-tiba positif langsung. Ada yang kayak gitu. Langsung positif yang diingat. Ada beberapa waktu baca kata masa depan, langsung negatif semuanya. Tapi ada beberapa ambigu. Dia nggak positif, dia nggak negatif, malah muncul tanda tanya. Nah, saya mau mengajak teman-teman, mengantar teman-teman, buat teman-teman yang melihat masa depan dengan sebuah pertanyaan. Oke ya? Jadi buat Anda yang udah positif banget, mampir dulu sebentar ke sini ya. Oke? Buat teman-teman yang negatif banget ngelihat masa depan, saya juga mau ngantar teman-teman kembali ke sini dulu. Oke? Mempertanyakan. Nah, berarti teman-teman, kalau Anda mempertanyakan masa depanmu, berarti Anda pernah memikirkan masa depanmu. Karena semua yang Anda tanya, pasti teman-teman udah pernah pikirin. Setuju ya? Karena kalau enggak, bagaimana mungkin Anda mempertanyakan kalau teman-teman nggak pernah memikirkannya? Jelas sampai sini, teman-teman? Clear ya? Clear ya? Nah, saya mau ngantar teman-teman. Kalau masa depan itu sedang Anda pertanyakan di menit-menit ini, atau 5 tahun terakhir ini Anda pertanyakan, atau 5 bulan terakhir ini teman-teman pertanyakan, atau 5 minggu belakangan ini teman-teman pertanyakan, apapun durasi waktunya, Anda tetap masuk di kelompok ini. Setuju? Nah, sekarang masa depan itu adanya di depan.
Betul ya? Yang namanya masa depan itu adanya di depan. Nah, sekalipun kalau saya tanya masa depan itu ada di mana, Anda akan jawab di depan. Tapi pertanyaannya gini, jarak yang di depan menurut si A sama si B itu beda. Paham maksud saya? Sekalipun saya bilang ini, loh memang masa depan itu ada di depan, tapi bagi si A, jarak dia melihat masa depan yang ada di depan, sama si B, dia melihat masa depan yang ada di depan, jaraknya beda. Dan itulah yang menentukan. Banyak hal terjadi dalam hidup Anda. Sekalipun Anda tahu secara kognitif, pengetahuan Anda, yang namanya masa depan aja, ya memang ada di depan. Tapi tidak berarti karena Anda lihat itu ada di depan, jaraknya tiap orang itu beda. Ada beberapa dari Anda bisa melihat secara clear. Sekalipun itu 10 tahun dari sekarang. Tapi beberapa Anda, 1 minggu dari sekarang aja Anda nggak bisa lihat. Sekalipun Anda bilang sama-sama di depan. Setuju ya? Yang satu ngelihat yang di depan itu 10 tahun aja dia bisa lihat. Saya ketemu dengan satu orang pemimpin di sebuah institusi. Dia bilang gini sama saya, Ko Jeff bisa bantu saya nggak? Untuk melihat 75 tahun dari 50 tahun hari ini. Tolong saya dibantu. Untuk tuntun saya bisa ngelihat yang ke-75. Berarti ada rentang waktu 50 ke 75. Itu bedanya. Tapi ada beberapa orang yang saya jumpai. Hanya untuk lihat yang 5 tahun aja. Yang nggak bisa lihat. Nggak usah 5 tahun. 5 bulan nggak bisa lihat. 5 minggu juga nggak bisa lihat. Sekalipun kita yakin ada di. Saya mau kasih tahu filosofi berpikirnya dulu. Pelan-pelan. Anda simak dulu. Nanti endingnya Anda tahu. Saya mau menuju kemana. Nah, sekarang. Yang di depan ini Anda udah jalani belum? Belum. Anda belum jalani. Nah, hari ini saya mau tawarkan yang ada di depan itu yang Anda belum jalani, Anda benar-benar hadirkan benar-benar di depan mata Anda. Makanya ini akan terjawab. Oke? Buat Anda yang nggak bisa lihat, ending dari hidup Anda kayak apa? Ending dari kerjaan Anda seperti apa? Ending dari Anda mau lakukan apa? Anda nggak bisa lihat karena memang ada di depan. Nah, yang di depan itu saya belum jalani. Nah, sekarang ini, yang ada di depan yang saya belum jalani itu, saya ingin hadirkan benar-benar di depan saya sampai terlihat dengan jelas. Nah, how to? Jadikan yang di depan, yang saya belum jalani. Tapi benar-benar hadir di depan saya. Caranya gimana? Oke? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, sampai sini framework ini paham teman-teman? Ya? Paham ya teman-teman ya? Oke. Sekarang teman-teman. Gimana cara menghadirkan yang di depan itu benar-benar clear buat Anda? Yang pertama, teman-teman. Anda mesti make sure beberapa hal. Karena kalau Anda nggak pernah make sure hal-hal yang harusnya Anda make sure, Anda itu nggak punya keyakinan melangkah. Nggak punya. Anda mau disemangati kayak apapun.
percuma. Karena Anda sendiri nggak yakin. Makanya coba lihat, orang itu kalau dia punya keyakinan, salah pun dia jalankan. Anda jangan mikir gini, orang kalau punya keyakinan yang benar, dia pasti lakukan. Loh yang salah aja dia buat kok. Kenapa? Karena dia yakin, teman-teman. Jadi keyakinan itu punya impact besar, daya dorong yang besar, daya ubah yang kuat terhadap hidup seseorang. Makanya jangan main-main waktu Anda udah mulai ngomong sama seseorang dan dia udah mulai ungkapkan apa yang menjadi keyakinannya. Kasih atensi di bagian itu. Kasih perhatian di bagian itu. Karena dari keyakinan lahir value di situ. Karena dari keyakinan muncul belief di situ. Dari keyakinan ada masa depan di situ. Nah, Anda mesti make sure. Kenapa sih saya harus make sure? Karena waktu saya make sure, saya memastikan track perjalanan saya itu on track apa enggak. Saya mesti on track. Saya mesti pastikan, saya mesti make sure, saya itu on track apa enggak. Nah, pertanyaannya suka gini pasti, teman-teman tanya. Ko Jeff, gimana cara saya bisa pastikan saya itu lagi on track apa enggak? Iya. Saya bisa pastikan itu dari mana? Loh, gampang. Anda ngelihat on track seseorang itu dia on track apa enggak dari dua hal. Oke? Sama pagi hari ini kalau saya tanya, Anda yakin Anda on track enggak? Yakin. Beberapa balik lagi ke sini. Yakin enggak ya? Nah, pertanyaannya, gimana cara menemukan, melihat dalam tempo singkat, nggak usah ajak ngomong, orang itu lagi on track apa enggak? Gampang banget. Pertama, Anda lihat apa yang jadi prioritas kehidupannya. Anda lihat apa yang jadi prioritinya. Prioritas-prioritas harian Anda itu sebenarnya sedang mencerminkan apa yang menjadi purpose Anda. Jadi dengan cepat segera saya tahu tuh apa yang jadi purpose Anda lewat prioritas-prioritas harian Anda. Oke? Saya ulang ya. Saya dengan cepat akan segera mengenali dan menemukan apa yang jadi purpose of life Anda itu dari apa? Dari prioritas-prioritas harian Anda. Sebab apa yang Anda prioritaskan itu adalah ekspresi dari purpose of life Anda. Itu aja. Jadi kalau ada orang yang dia nggak bisa set up prioritasnya, sudah pasti dia nggak bisa lihat masa depannya dan dia nggak bisa tahu apa yang jadi purpose of life-nya. Jelas itu, udah jelas. Oke? Jadi untuk mengajak seseorang secara singkat, kalau ada orang tanya sama teman-teman, saya bingung ya purpose of life saya di tempat ini apa? Dalam hidup saya pribadi apa? Gampang. Coba tanya, oke. Prioritas-prioritas kamu itu apa aja? Nah, waktu Anda tulis prioritas-prioritas Anda, itu relate nggak dengan ini? Harusnya, ini Anda akan temukan. Kalau Anda bisa tahu, Anda lihat, Anda tuliskan prioritas-prioritas Anda. Makanya lihat, orang yang hidupnya nggak punya prioritas, memang nggak akan pernah bertemu dengan ini. Nggak akan pernah. Makanya kita sering dengar kan orang bilang, sibuk iya, produktif enggak.
Sebab yang membedakan antara orang sibuk dan orang produktif adalah prioritasnya. Paham teman-teman? Jelas sampai sini? Jelas ya? Kita mesti make sure, teman-teman. Nah, pertanyaan saya, apa yang hari-hari ini prioritasnya teman-teman? Apa? Jadi saya suka meragukan keyakinan seseorang. Kalau nggak ada relevansi antara keyakinannya sama prioritasnya. Saya selalu ragu. Mengutarakan keyakinan kan gampang. Betul ya? Apalagi dia orang yang sangat persuasif. Gampang banget. Jangan cepat percaya. Sampai kita menemukan apa yang jadi prioritas-prioritas hariannya. Disitulah ekspresi dari keyakinannya. Jadi kalau Anda tanya sama saya, Ko Jeff gimana caranya? Saya tahu keyakinan seseorang apa? Gampang. Telusuri apa yang jadi prioritas-prioritas hariannya. Itu telah menjadi cermin. Oh, itu keyakinannya. Karena semua hal yang jadi prioritas akan selalu dapat tempat dalam seluruh kerangka berpikir Anda, motivasi Anda, energi kehidupan Anda, semuanya ke situ. Oke? Jadi saya suka ragu tuh. Begitu orang bilang, yakin? Yakin. Begitu mundur, prioritas. Enggak prioritas. Loh, terus gimana cara meyakinkan saya? Loh, paham nggak? Yakin? Yakin. Kok yakin? Seberapa yakin? 10. Bayangkan 0 sampai 10. Udah nggak ada lagi yang lebih tinggi. Coba. Tapi begitu bisa kamu saudarakan daily activity-mu yang menunjukkan prioritas kamu 20% aja nggak nyampe. Terus bagaimana mungkin saya bilang, Anda bisa yakinkan saya bahwa itu keyakinan Anda? Keyakinan itu selalu punya sifat dorong. Dan dorong itu nggak perlu dipaksa-paksa. Dorong itu dari dalam. Dari dalam. Dari dalam. Kesadaran yang berulang dari dalam. Dari dalam. Kebayang, teman-teman? Jadi sebenarnya ini terjawab. Karena kita lihat yang ini. Purpose itu terjawab dengan cepat. Terlihat dari apa? Prioritas-prioritas harian Anda. Jelas sampai sini, teman-teman? Nah, Anda make sure. Anda make sure. Nah, tapi ada yang kedua, teman. Bahwa masa depan yang sedang Anda pertanyakan, jadi benar-benar di depan Anda. Anda belum jalani, tapi ada di depan Anda. Yang tadinya 5 tahun, Anda bawa yang 5 tahun itu di depan mata sekarang. Yang tadinya 10 tahun, Anda tarik 10 tahun itu benar-benar di depan mata Anda sekarang. Dalam jarak yang tersentuh, terasa teraba. Tersentuh. Nah, caranya gimana? Yang 10 tahun, hadir di depan mata Anda. Hanya berjarak 10 cm. Anda mesti make sure. Anda on track apa enggak? Caranya gimana? Prioritas dan purpose Anda. Apa prioritas Anda hari-hari ini? Itu ekspresi nilai hidup Anda. Betul, teman-teman? Nah, makanya kalau orang udah nggak punya prioritas, nggak ada lagi yang dia bisa ekspresikan dalam kehidupannya. Betul ya? Jelas ya? Tapi ada yang kedua. Kalau Anda udah make sure sudah, tapi jangan lupa ada yang kedua. Setelah Anda make sure,
Anda on track apa enggak, teman-teman? Lewat prioritas yang mengantar Anda pada tujuan, tapi yang kedua, make it happen. Buat itu jadi nyata, sekalipun itu di jarak 10 cm yang sekarang Anda udah tarik hadir di depan Anda. Pertanyaannya lagi, caranya gimana? Kalau ini, Anda make sure dengan prioritas-prioritas Anda. Oke? Dari prioritas Anda lagi on track untuk menuju purpose Anda yang tadi ini. Nah, setelah Anda make sure, teman-teman, yang kedua, yang tadi Anda udah pastikan, Anda udah yakini, buat itu jadi nyata. Nggak cuma sekedar saya yakin. Karena bentuk keyakinan yang sejati adalah keyakinan yang dinyatakan. Jadi barang, jadi produk, jadi result. Itu kan yakin. Bukti Anda yakin terhadap produk tertentu, Anda belikan produknya kan? Betul nggak, teman-teman? Anda genggam, Anda sentuh, ada di tangan Anda. Nah, buat itu terjadi, buat itu real, buat itu nyata, make it happen. Nah, pertanyaannya, gimana caranya buat itu benar-benar jadi nyata? Buat itu jadi nyata dengan cara dua hal, dengan dua cara. Yang pertama dan yang kedua. Saya berangkat dari yang nomor 2. Semua bentuk keinginan, semua bentuk masa depan, semua bentuk harapan, semua bentuk keyakinan, pasti ada sasarannya. Setuju? Nah, cara buat itu terjadi, harus punya deadline. Saya yakin banget di ruangan ini, nggak ada yang problem dengan ini. Setuju ya? Karena memang kita tipikal orang yang senang dikejar deadline. Jadi kalau Anda sikap kerja Anda masih kena karena kejar deadline, Anda sejatinya belum hidup yang sebenarnya. Kenapa? Gila, hidup menahun, perjalanan hidup Anda hanya dikejar pakai deadline. Saya nggak mau. Dari 10 area, 10-10-nya deadline semua. Mati nggak itu? Tapi saya enjoy, Pak. Ya enjoy, jangan ngajak-ngajak. Saya nggak mau. Saya nggak mau milih gaya hidup dan pola hidup yang kayak gitu, nggak mau saya. No. Simpel jawabannya. Kenapa? Karena orang yang hidupnya dikejar oleh deadline, nggak ada preparation. Udah pasti. Oke, sekali 2 kali boleh nggak apa-apa. Oke? Dari 10 area, 2 area, 3 area nggak apa-apa. Tapi dari 10 area, 10-10-nya gawat. Oke ya? Caranya membuat itu semua itu terjadi, ada deadline-nya. Tapi semua kita nggak akan pernah punya problem di sini, kan? Karena ini gampang menentukannya. Gampang nggak? Gampang kok. Hanya tinggal tetapkan, tuliskan, udah selesai. Paham ya? Nah, yang menjadikan apa yang Anda yakini, yang jadi tanda tanya tadi, menjadi benar-benar kenyataan, bukan deadline-nya, bukan. Bukan, teman-teman. Tapi yang membuat masa depan Anda benar-benar jadi something happen, sesuatu itu terjadi, bukan deadline. Tapi teman-teman,
Timeline. Timeline, bukan deadline. Karena kalau Anda deadline, berarti lain Anda mau dead. Anda nggak akan pernah punya problem dengan deadline kalau teman-teman terbiasa dengan timeline, terbiasa dengan prioritas. Makanya yang hari ini buat teman-teman yang di sini maupun yang di sana, yang pingin sesuatu terjadi, driven-nya ini, buktinya bisa. Oh, Anda bisa itu karena ada faktor tertentu buat Anda itu bisa. Karena ini sama-sama habit loh. Sama-sama habit, jangan lupa. Ada orang drive hidupnya dengan habit timeline, tapi ada orang yang habitnya itu deadline dalam merancang hidupnya. Setuju nggak, teman? Nah, sebenarnya Anda tidak akan pernah punya problem dengan ini. Kalau Anda terbiasa mengerjakan segala sesuatu dengan timeline. Karena timeline itu prosesnya, hariannya. Deadline itu di mana-mana, ya di ending. Setuju teman-teman? Yang namanya deadline itu ya di ujung, di puncak, yang paling akhir teman-teman. Tapi yang akhir itu akan jadi sesuatu yang menyenangkan atau enggak, dan itu terjadi apa enggak, tergantung di timeline Anda. Anda bikin timeline-nya itu kayak apa? Makanya lihat. Begitu Anda ketemu seseorang, kelompok orang, yang dia clear di prioritas. Dia mahir di timeline. Nggak usah tanya produktivitasnya. Kalau dia belum mencapai seperti yang Anda inginkan, hanya tinggal tunggu waktu aja. Karena dia lagi sedang membangun sesuatu. Percayalah. Tapi kalau Anda ketemu orang yang timeline nggak punya, prioritas hidup nggak punya, tapi dia bisa berhasil, tunggu waktu juga. Sama-sama tunggu waktu. Paham? Sama-sama tunggu waktu. Yang tadi dia punya timeline, dia punya prioritas. Dia belum achieve sesuatu. Nggak apa-apa, tunggu waktu. Sama yang di sini. Kebalikannya, sama-sama juga ditunggu waktu. Dan itu jadi faktor pembeda. Tidak di awal. Paham teman-teman? Nih. Makanya, dalam dunia performance management, performance kinerja, yang ini disebut strategi. Yang ini disebut eksekusi. Jelas teman-teman? Yang ini, nomor satu ini disebut strategi. Yang nomor dua, ini disebut apa? Eksekusi. Kok Jeff gimana? Saya strategize. Ya lihat aja, make sure. Anda on track apa enggak? Lihat apa? Coba prioritas Anda 4 bulan ini apa? 3 bulan ini apa? Coba. Apa?
Tadi saya bisik-bisik sama Andre. Saya bilang, Andre, dari Juni sampai akhir Agustus kemarin, 3 bulan waktu saya habis terkuras untuk satu persoalan. Saya taruh semua energi saya 3 bulan di situ habis-habisan. Dan selesai, walaupun belum selesai. Tahu maksud saya? Karena prioritas. Paham ya teman-teman ya? Makanya ada ini. Kalau orang udah punya ini, makanya dia gampang lakukan follow up. Follow up itu bukan barang yang sulit. Kalau Anda punya prioritas. Gampang kok. Kenapa susah follow up? Karena memang Anda nggak punya prioritas dalam mengatur timeline. Ini nggak usah diapa-apain. Oke? Ini nggak usah diapa-apain. Kalau Anda apa-apain ini, nanti Anda ketemu ini. Nanti pasti sampai di sini. Pasti. Nah, masalahnya adalah dalam kehidupan keseharian kita, di isu apapun, kita nggak punya persoalan dalam penentuan deadline. Nggak ada. Gampang nggak? Gampang. Itu persoalan mudah, Ferguson. Gampang, teman-teman. Gampang. Hanya tinggal nulis kok. Benar nggak? Tapi yang Anda tulis itu, timeline-nya gimana? Makanya, fokusnya yang di sini. Kalau Anda fokus timeline, Anda nggak akan pernah terganggu dengan deadline. Paham? Loh, saya kasih contoh. Saya itu beberapa kali kejadian. Harus menjadi pembicara mendadak. Oke? Dijorokin gitu. Orangnya sakit lah, sakitnya injury time lagi. Tapi tahu nggak? Teman-teman dalam komunitas saya itu dengan mudah nunjuk saya. Dan tahu nggak? Kenapa itu jadi brand? Oh, itu jadi brand lah, teman-teman. Udah Jeffrey aja. Dan Anda pikir saya baru prepare waktu saya ditunjuk? My God. Oh enggak. Saya sudah terbiasa prepare jauh sebelum yang tadi itu datang. Makanya begitu dia datang, saya sambut. Nah, orang punya keberanian menyambut kesempatan karena dia punya persiapan. Jadi bukan karena gini, saya prepare dulu. Ntar. Injury time kok. Injury time itu nggak sempat ngumpul latihan bersama, nggak sempat. Ya. Udah nggak sempat. Tinggal dikasih mic dan ada di depan sini. Dan tahu nggak, begitu Anda di depan, semua tatap mata hanya pingin gini. Perform dong, yang bagus. Loh, benar nggak? Loh, itu resiko jadi pembicara. Orang nggak mau tahu kan? Nggak mau tahu. Ya, wajar. Ada hal-hal yang wajar, sekalipun itu jadi nggak wajar buat kita. Wajar. Tuntutan itu wajar. Tapi saya prepare. Saya punya timeline harian. Lalu kemudian, makanya tadi saya bilang, sama-sama ini habit. Sama-sama tunggu waktu. Yang di sini tunggu waktu berhasil. Yang di sini tunggu waktu hancur. Tunggu waktu juga, sama-sama tunggu waktu. Ojek, masalahnya sudah. Tapi kok nggak kunjung-kunjung datang ya? Bersabar lebih banyak lagi ya. Ntar lagi nyampe nanti. Oke? Karena habit keberhasilan Anda itu kan
bukan dari hanya sekedar Anda mencapai sesuatu kan. Tapi proses Anda membangun habit jadi habit yang dibiasakan itu kan sebuah pencapaian. Pencapaian. Kayak tadi saya bilang, tiba-tiba mendadak baca aja. Nah, karena saya udah punya habit, it's okay. Come. Anytime. Kebayang, teman-teman? Termasuk hari ini. Termasuk yang hari ini, yang tampil ini. Itu dibawa dalam keseharian. Bukan karena tunggu jadwal. Harus sharing di legacy. Baru sibuk. Apa ya? Nah, itu kalau saya convert dalam keseharian Anda, tunggu deadline kan? Baru berpacu. Nggak dalam melodi. Karena memang nggak ada melodi. Jelas, teman-teman. Kelihatan dari mata memukul banyak hal ini ya. Benar kok. Makanya jangan heran. Maaf ya teman-teman ya. Makanya jangan heran, Anda kecanduan motivasi. Anda candu. Karena kalau tidak dimotivasi, nggak termotivasi. Benar? Benar ya? Loh, Anda itu kalau punya timeline dan prioritas, nggak usah dimotivasi-motivasi. Anda hanya butuh dimotivasi kalau ada keadaan yang menimpa hidup Anda di luar kendali Anda. Kehilangan seseorang. Nah itu perlu dimotivasi itu. Tapi untuk yang lain-lain, nggak perlu teman-teman. Jadi buat Anda yang kecanduan motivasi, berpikirlah ulang. Salah ya saya. Nah, ya? Coba, Anda kecanduan motivasi enggak? Biasanya, orang yang kecanduan motivasi, kita udah tahu, itu orang-orang dalam kondisi apa? Nggak jelas prioritasnya, timeline-nya kabur, ya, purpose of life-nya gelap, masa depannya, masa lalunya, gitu. Iya, nggak ada yang paham, teman-teman? Coba Anda cross-check ya. Semua orang yang kecanduan motivasi pasti punya kebocoran di prioritas-prioritas kehidupan. Makanya dia butuh dimotivasi. Tapi kalau Anda punya prioritas, Anda punya timeline, Anda punya habit yang baik, mau dimotivasi apa? Lawang tiap hari produktif kok. Coba motivasi saya, coba kalau saya tiap hari produktif. Si motivatornya yang sungkan malah. Loh iya. Memang produktif kok. Memang timeline-nya oke kok. Memang habitnya bagus kok. Anda pernah memotivasi orang yang rajin jogging? Pernah? Mau dimotivasi apa kalau habitnya udah terbangun? Gigi jari. Apa yang mau dimotivasi dari orang yang udah menjalankan habit secara konstan dan konsisten? Apa? Coba. Apa? Paling motivasi Anda apa? Tetap semangat. Itu doang. Itu doang, pasti. Karena udah nggak ada ungkapan yang lain, kan? Tetap semangat, bro. Itu toh. Lah karena udah lihat, lah terus mau ngomong apa? Timeline jelas, prioritas jelas, habit terbangun bagus. Mau motivasi apa, teman-teman? Benar ya. Saya sampai lupa kapan terakhir orang motivasi saya. Benar.
Benar. Benar. Dan orang-orang yang seperti itu, tahu nggak? Dia selalu berujung pada satu kecanduan yang mengikat dia. Yaitu kecanduan menghebatkan orang lain. Trust me. Karena dia sendiri fulfill. Dia enjoy. Dia on purpose. Akhirnya dia punya kecanduan yang ngikat banget dia. Nggak bisa nggak untuk terpenuhi. Ketemu orang, bawa orang itu ke puncak. Sekalipun dia nggak ada di puncak. Menghebatkan orang jadi kecanduannya. Nyandu. Lihat orang itu selalu melihat hal-hal yang baik. Bagaimana mengekspos orang itu. Dengan cara mengeksplor semua yang dia punya. Nyandu kok. Kenapa? Karena si pecandu ini juga udah fulfill. Mati sekarang juga nggak apa-apa. Kasarnya gitu loh. Paling kalau tuh ada yang menahan, masih ingat keluarga anak istri kan? Itu aja. Jadi bukan gini, waduh, nggak siap mati ya. Loh, kita itu nggak siap mati tapi nggak siap hidup juga. Kita ini takut mati tapi nggak siap hidup. Benar nggak teman-teman ya? Takut mati, tapi hidup juga nggak siap. Ya atau berarti. Jelas teman-teman? Oke ya. Ya itu aja. Udah lama. Oh enggak. Ya. Thank you teman-teman, thank you. Ya, saya udah bicara lama banget ya. Oke. Ya, thank you buat apresiasinya teman-teman. Saya silakan duduk, teman-teman. Oke, sebelum saya serahkan ke Andre, terjawab ya tanda tanyanya? Jawab, terjawab. Tadi masih jadi tanda tanya. Nah, setelah belajar ini, rubah tanda tanya jadi tanda seru. Karena tanda tanya itu berisi keraguan. Tanda seru itu udah berisi keyakinan. Ada yang mau nanya? Silakan. 2-3 pertanyaan, silakan Om. Baik, ada yang angkat tangannya. Iya. Bisa bantu? Baik. Dengan siapa Pak namanya ya Pak? Selamat siang, terima kasih untuk sharingnya. Nama saya Teddy, baru join juga. Tadi kan pertama yang preparation lalu itu akan sangat bagus sekali kalau bisa dilakukan ya. Tapi kenyataannya kalau menurut pengalaman pribadi untuk menjadi orang yang seperti itu lebih susah ya dibanding, dibandingkan kalau kita sudah dalam kondisi yang kepepet. Jadi the power of kepepet itu menurut saya lebih powerful daripada menjadi orang yang well prepared gitu. Nah, kebanyakan kalau di kasus saya, kebanyakan ada deadline dulu, ada kepepet dulu, baru kemudian dia akan bisa mengatur prioritas dan timeline yang lebih teratur gitu. Jadi itu aja pertanyaan saya. Makasih. Tepuk tangan buat Pak Teddy, pertanyaannya bagus banget. Teman-teman pasti teman-teman pernah belajar 4 kuadran. Ya. Teman-teman bisa aja ada di kuadran yang pertama dari pertanyaan Pak Teddy. Urgent, ya. Semua orang yang masuk kuadran 1 adalah orang-orang yang lost in preparation. Udah pasti. Oke ya? Udah pasti kehilangan atau nggak pernah prepare. Nah, memang untuk kita nggak ke sini itu mustahil. Sisakan 20% nggak apa-apa, Pak.
Nah, persoalannya, yang prepare itu kan nggak urgent, tapi ini kan kuadran 2. Kuadran preparation. Paham ya Pak sampai sini ya? Ini sisakan 20% nggak apa-apa. Di sini kudu 80%. Tapi kalau kehidupan kita di sini 80-90%, terus di sini 10%. Masya Allah. Nggak apa-apa Pak. Saya maklumi. Dan saya juga mengalami hal-hal itu dalam kehidupan. Nggak apa-apa Pak. Tapi kalau kemudian kita menggunakan alasan makin didesak, makin melesat. Anda mesti ragu dulu. Jangan cepat-cepat tergugah dengan potongan kalimat itu. Pak, semakin saya terdesak, saya makin melesat, Pak. Oh, kalau itu jadi habitnya. Loh, berarti kan lost in preparation dong. Ada hal yang nggak boleh. Terus ada yang 100%, nol di sini. Udah gitu, sebelnya, sukses lagi. Tunggu waktu. Kan saya bilang, tunggu waktu. Tunggu. Kebayang, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Sisakan 20%, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena ada hal-hal yang under control. Out of control. Ada yang di bawah pengaruh kita, kontrol kita. Tapi kan ada yang out of control, kan? Di luar dari kendali dan kontrol kita. Nggak apa-apa, sisakan 20%. Yang tadi mendadak itu loh. Cuman kan saya diuntungkan dengan persiapan saya sekalipun itu mendadak. Dan hebatnya, Tuhan itu yang suka dadakan-dadakan biasanya, cari orang-orang yang punya persiapan. Jadi persiapan aja. Nanti begitu mendadak, diatur oleh Sang Ilahi, nanti itu nyapanya Anda, bukan orang lain. Jadi nggak usah tanya, kok saya? Ya memang bikin persiapan kok. Orang yang bikin persiapan itu menjadi kecanduan kesempatan. Kesempatan itu selalu hadir kepada orang-orang, menyapa kepada orang-orang yang selalu prepare. Harga bayar persiapan itu kesempatan. Jadi nggak usah cari-cari kesempatan, apalagi curi-curi kesempatan. Nggak usah. Perbanyak adalah aja persiapanmu, kesempatan itu nongkrong di depan mata. Dan tiba-tiba aja, mendadak aja. Anda nggak upayakan, Anda nggak usahakan. Yang Anda mesti usahakan, upayakan adalah persiapan-persiapannya. Harian-hariannya. Nanti yang dadakan, suddenly, spontan, tiba-tiba. Nah, itu biar diatur sama yang di atas. Anda pernah dapat kesempatan tapi Anda nggak siap? Pernah. Terus Anda marah kan? Kenapa orang itu jadinya? Loh, harusnya Anda. Tapi udah diteropong, nggak bikin persiapan, pindah aja. Oh iya kan? Fair kan? Makanya saya nggak pernah marah. Saya nggak pernah compare, saya nggak pernah iri sama orang yang tiba-tiba dapat kesempatan itu, malah saya senang. Karena saya tahu di balik kata itu datang. Dia telah melakukan banyak persiapan dengan baik. Mau iri apa coba? Harusnya gigit jari kita kan? Ya, kok dia? Kok bukan saya? Ya jelas. Bayang Pak Teddy? Menjawab? Nah, how to-nya Pak, yang tadi saya bilang. Timeline, prioritas. Yang ini datang sendiri nanti, ketemu sendiri nanti. Kebayang? Oke, saya konversi sebentar sebelum ada atau mungkin ada pertanyaan kedua sebelum saya ada lagi? Oh ya, Shirley. Baik. Shirley. Ko Jeff mau tanya yang tadi mengenai priority dan purpose.
Tadi kan Ko Jeff bilang dengan priority kita itu dilihat, maka akan ketahuan purpose-nya kita seperti apa. Nah, pada awalnya itu apakah kita memang harus tahu dulu purpose-nya kita, apalagi yang paling esensi itu adalah purpose of life-nya kita yang paling esensial. Nah, bagaimana how to bisa tahu itu sehingga kita bisa tarik semuanya mundur gitu ke depan. Thank you. Ada beberapa kejadian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang purpose yang kita nggak tahu, kita jadi tahu. Ada beberapa kondisi dalam kehidupan kita yang yakin banget kita tahu, sampai kemudian kita jadi nggak tahu. Oke, nah saya mau terjemahkan bahasa itu. Kalau pertanyaannya, how to find ini kan ya? Ada beberapa hal sebenarnya. Pertama, perhatikan aja kesempatan-kesempatan yang selalu datang dalam hidup Anda. Itu di area apa? Ada opportunity dalam hidup Anda. Oke? Yang pertama. Oke? Selalu datang gitu. Pokoknya ketemu dengan Anda, ingat Ko Jeffrey, selalu ingat itu. Nah, itu kesempatan. Oke ya, kesempatan. Yang kedua, yang orang seringkali lalai mengabaikan. Justru yang kedua, pengalaman gagalmu. Makanya kalau ketemu dengan orang gagal, harusnya Anda bersyukur. Karena sebentar lagi, pengalaman gagalnya dia akan jadi purpose of life-nya. Saya mau kasih tahu ya. Saya mau kasih tahu. Dengar ini baik-baik. Sesering mungkin dan ucapkan sebanyak mungkin. Titik terendah Anda justru jadi titik terdekat Anda. Untuk Anda bisa lihat purpose of life Anda. Titik terendah adalah titik terdekat. Anda melihat purpose of life Anda. Makanya, kalau Anda orang gagal, dan Anda nggak punya harapan terhadap kegagalan Anda, ganti mindset itu. Justru kegagalan itu menghadirkan harapan. Justru kegagalan itu hadirkan harapan loh. Kalau Anda tahu bahwa starting menemukan purpose selain kesempatan adalah kegagalan. Dan itu diramu dengan baik. Kemudian di delivery. Aha. Tuh, bayangkan. Anda jadi siap gagal bukan karena Anda ingin gagal. Paham? Anda jadi siap dan berani gagal bukan karena Anda ingin gagal. Nggak satu orang pun yang ingin gagal. Tapi kenapa Anda jadi berani gagal? Karena Anda tahu kegagalan itu menghadirkan harapan. Jadi kalau ada orang bilang ini, kegagalan itu bikin pupus harapan, Anda keliru. Saya nggak meyakini itu. Gagalnya saya justru hadirkan harapan di depan mata. Coba, berani gagal langsung kan di menit-menit ini? Gila, berani gagal saya. Bukan karena pingin gagal loh, bedakan. Pingin gagal sama berani gagal. Jadi beda. Anda memandang kegagalan Anda kemarin itu, jadi receh. Oh, saya tahu kenapa saya gagal di situ. Coba. Jadi Anda nggak akan minder dengan kegagalan Anda. Kenapa? Loh, justru di saat Anda gagal itu harapan hadir kok. Supaya waktu Anda sukses, Anda ngelihat kemarin. Anda gagal, Anda lihat ke depan. Saya ulang ya, saya balik itu mindsetnya. Kalau Anda berhasil hari ini, Anda jadi ingat yang kemarin Anda itu siapa. Kalau Anda gagal hari ini, Anda mesti lihat nanti Anda itu siapa. Itu loh mindsetnya.
Ulang. Kalau Anda berhasil di hari ini, ada di puncak prestasi Anda mesti ingat, kemarin Anda itu siapa, supaya nggak sombong. Jadi tahu diri. Paham ya? Tapi waktu Anda gagal hari ini, justru Anda mesti lihat ada yang di depan. Tapi waktu berhasil di depan, justru lihat yang di kemarin. Makanya orang berani gagal. Bukan karena pingin gagal ya, bedakan ya. Saya pingin gagal, bukan. Tapi saya berani gagal. Karena kegagalan mengantar saya bisa melihat harapan. Nah, share kesempatan dan kegagalan. Sisanya ikut kelas purpose. Wih. Kok jadi jualan ya? Oke. Sebelum ada lagi bertanya, saya mau minta waktu 2-3 menit aja. Sharing sesuatu yang tiba-tiba mendadak saya ingat. Tapi silakan kalau ada pertanyaan. Atau mau langsung ke saya juga boleh. Secara waktu. Cukup kayaknya ya. Cukup. Silakan. Saya mau tutup. Tiba-tiba saya ingat. Saya juga, mungkin ini aja ya. Oke. Tutupnya gini aja. Oke. Ini namanya matriks. Oke, matriks. Saya sebutnya matriks ya. Ini low, ini high. Ini low, ini high. Ini will, ini skill. Nah, saya mau pandu teman-teman. How to treat people. Oke, teman-teman pasti akan sering kali bertemu dan punya pengalaman yang sama seperti saya. Ada orang-orang yang Anda jumpai, skill-nya bagus. Tapi will-nya itu loh, keinginannya, kemauannya rendah. Dan sebaliknya, dan sebaliknya. Nah, kalau ketemu seseorang yang skill-nya rendah, will-nya juga rendah, tolong di-direct. Jadi jangan bilang ini, terserah kamu mau jadi gimana. Lah wong skill aja nggak punya, keinginan aja nggak punya. Jangan-jangan yang nanya itu juga nggak punya. Nah kalau teman-teman ketemu seseorang, dimanapun Anda jumpai, waktu ngobrol dengan orang itu, Anda udah bisa ngukur, skill dia punya. Will juga nggak punya. Please di-direct. Oke? Clear ya? Nah sekarang, ada orang yang skill-nya bagus banget. Tapi will-nya rendah banget. Disemangati. Disemangati. Nah, itu yang butuh motivasi. Oke? Lo orangnya tuh kalau udah punya will, udah punya skill, nggak usah dimotivasi. Paling tetap semangat ya. Ya itu tadi. Ya. Sekarang orang itu skill-nya rendah. Will-nya tinggi. Oh, semangat. Skill-nya rendah. Ya. Nah, ini Mina.
Entah lewat training bisa. Ya. Dia will-nya tinggi, skill-nya rendah. The guide. Oke. Tapi gimana kalau ketemu ada orang yang skill-nya bagus banget. Ini udah dalam tim Anda, maksud saya. Skill-nya udah bagus banget. Kemauannya tinggi. Oke, Mike. Dipelihara. Benar tulisannya. Rilis tanggung jawab. Jadi partner. Bukan lagi atas bawah. Secara struktur atas bawah. Secara fungsi udah nggak atas bawah. Udah partnering. Anda ngisi training, partner dengan dia. Ya memang udah tinggal delegate aja. Jadi pemimpin yang nggak mendelegasi, besar kemungkinan bukan hanya gini, habis nggak ada yang di kuadran ini. Ada. Kalau udah ada, terus pemimpinnya nggak delegasi. Nah, pemimpinnya insecure. Dijauhkanlah kiranya dari legacy institusi. Oke? Ya udah. Wow. Selamat siang. Wow. Terima kasih buat waktunya Bapak Andre. Wow. Teman-teman kalau mau tepuk tangan paling meriah dong. Thank you teman-teman. Daging semua isinya hari ini. Thank you ya Coach Jeffrey ya. Oke. Ini kayak ikutin short course dari Harvard Business Review, belajar namanya Management Priority gitu ya. Kita hari ini teman-teman di Legacy kita boleh bersyukur. Kita bukan hanya keuangan yang growing, tapi kita boleh dari segi edukasi kita boleh growing. Oke, materi begini saya tahu ini materi yang berharga buat kita boleh belajar. Boleh bilang kiri kanannya, hari ini Coach Jeffrey ngomongin soal saya nih. Hari ini Coach Jeffrey ngomongin soal saya nih. Kenapa? Oh, oke. Oke. Jadi ngomong apa tadi? So, semakin jelas apa yang Coach Jeffrey lakuin bahwa kita ini nggak kekurangan kesempatan dalam hidup, tapi kita kekurangan persiapan. Ada begitu banyak kesempatan yang sudah dimajukan dalam hidup kita, tapi bagaimana dengan persiapannya? Saya punya mentor, namanya Kak Victor Waang, dia baru umur 50. Waktu umur 50 ulang tahun, mukanya rada sedikit sedih, gitu ya. Dan dia cerita bahwa dia bilang hal yang bagus banget. Kalau kita belajar orang di umur tertentu 50, dia turning point, saya nanya, Kak Victor, apa yang bisa lu ceritain? Dia bilang semua hal bahwa jangan kehilangan momentum dalam hidup. Ketika momentum ada dalam hidup, itu ambil itu, ride the wave, lu maksimalkan ada di sana. Karena ada waktunya, momentum itu nggak ada lagi bareng sama kita. Oke, kalau hari ini kita boleh legacy bareng-bareng, mau ngembangin hidup orang, di umur-umur kita yang terbaik, kita boleh lagi semangat-semangatnya bangun hidup orang lain. Maka saya pikir ini sebuah momentum yang sayang banget untuk kita boleh lewatin. Saya nanya sama Kak Victor, momentum lu apa Kak Victor yang lu rasa lu hilang? Itu dulu gue pernah di offering suruh khotbah pakai bahasa Inggris, dia bilang. Miss that moment, gue nggak bisa nebus lagi. Wow, ngeri ya. Kalau kita sebenarnya ternyata diberikan banyak persiapan. Diberikan banyak kesempatan, tapi tergantung persiapan yang kita punya hari-hari ini apa. Nah, izinkan di terakhir,
Oke, saya mau ambil waktu 10 menit ya, bilang kiri kanannya 10 menit, 10 menit. Oke, siapa partner di sini? Yuk kita saling bantu. Bella ya. API berapa Bella? 55 juta ya. Ini Andre lakuin sama Aristo, saya ke Jakarta dan saya pikir ini kita perlu mengerti buat setiap teman-teman yang lagi mau mengejar sebuah goals. Contoh mau mengejar kayak Bella ngejar akhir tahun. Bella boleh tahu apa goals lu di akhir tahun, Bel? Ada ya. Oke. Maka setiap dari kita ngejarnya ada yang angka 300. Kalau lu tahu sebelah kiri kanan lu ngejar AAD, boleh goyangin dia, boleh cubit-cubit. Oke. Oke. Angkanya nggak harus 300. Ada yang 400, ada yang 800, ada yang 1 miliar. Oke. Kita kira-kira punya timeline seperti apa sih dari sekarang Bella sampai akhir tahun. Berharap dengan membantu seorang Bella, kita punya bayangan secara sederhana bantuin timeline. Oke, Bella punya waktu sekarang yaitu tinggal 121 hari kalau nggak salah nih. Tinggal 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. API berapa Bel? 55 juta. Berarti kurang berapa? 245 ya. Begitu ya Bella ya. 200 apa? Ada tim, udah berapa Bella timnya? Hampir 100 ya. Oke, kalau misalnya Bella mau ngejar 55 dari jualan pribadi, contoh misalnya ya. Berarti lu butuh 245 juta Bella. Maka setiap bulan lu perlu API berapa Bel? Berapa? Teman-teman boleh bantu hitung kira-kira kalau 245 dibagi 4. 60 ya. Oke. 62. Maka Bella boleh punya option berikutnya Bella. Kalau lu mau nanti 60 setiap bulan, di September ini Bella boleh siapin mungkin nggak usah 60. Yaitu mungkin 40 juta aja Bella. Oke, Oktober lu punya 60 juta. November lu boleh punya 80 juta. Dan mungkin Desember lu boleh punya 80 sampai 100 juta. Kalau ini 40, 60, 80, 80, anggap berapa totalnya? 260. Betul ya? Jadi kalau Bella boleh fokus di bulan September ini aja ya Bella ya. Lu ngejar 40 juta aja Bella. 40 juta itu API kira-kira seminggu berapa Bel? 10 juta. Jadi 800 ribu per bulan per minggu ya maksudnya ya. Premi 800 ribu per bulan, closing setiap minggu. Di bulan September Bella. Jadi minggu ini timeline yang Bella punya cukup arahkan pandangan sama nyari satu orang ya yang bisa closing 800 ribu aja Bella. Selama sebulan. Bulan depan naik sedikit, bulan November naik sedikit, bulan Desember naik sedikit. Saya berharap dengan tahu timeline seperti ini memudahkan Bella untuk lebih clarity tuh. Oh 800 ribu seminggu. Dari bangun pagi, dari malam nanya sama Koko Glenn, nanya sama orang, gue mau closing 800 ribu per bulan. Di mana ya? 800 ribu aja. Oke, dan kalau Bella boleh lakuin ini, oke, bulan September udah achieve targetnya lu Bella. Oke, apa sorry? Boleh party, ajakin dance TikTokan sama Koko Glenn udah boleh tuh. 800 ribu setiap minggu. Tambahan. Waktu Desember, lu perlu punya berapa Bella? 80 juta. Nah kira-kira Desember itu bulan yang challenging nggak
Dalam artian ada teman-teman lu, ada calon nasabah yang udah mulai bakal liburan. Bener? Jadi Desember ini lu perlu taruh bintang nih. Karena di bulan ini ada orang-orang alaminya mereka udah prepare mau liburan. Mau holiday versinya mereka tuh Bella. Dan kita perlu aware ini. Oke, yang pertama bintang karena liburan. Kedua, apa lagi? Apa sorry? Natal, ya boleh Natalan. Saya mau bilang di Desember itu nanti underwriting akan penuh banget. Oke, saya bantuin beberapa tahun kemarin, saya masih ingat jam 00.12 malam 31 Desember, lebih 3 menit saya masih lagi telepon sama Pak Fajar. Ini lagi apa udah mulai bintang apa? Kembang api dua arah. Pak Fajar gimana Pak Fajar? Aduh Pak Andre maaf ya Pak Andre maaf banget. Ini nggak kekejar yang ini nggak apa Pak Fajar percuma ya. Ini udah 00.03. Pak Fajar thank you banget di 2022 ya bantuin case kita. Tapi itu setiap tanggal-tanggalnya itu di Desember memang underwriting akan banyak penuh. Dan kita perlu expect itu tuh. Itu akan terjadi penuh. Bilang kiri kanannya Desember akan penuh loh. Siap-siap loh ya. Oke. Jadi ini perlu bintang. Dan terakhir satu lagi. Bella. Di sini lu 40 juta. Di sini tiba-tiba 80 juta. Berarti ini double loh. So, apa yang kita bisa lakuin? Perlu kita ingat bahwa di Desember kita bisa closing double. Sering dengar kan? Bapak Ray ke Jakarta setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru closing. Janjiannya mungkin ketemu sama terakhir ibu ini yang baru closing 1M, baru isi 1M. Tepuk tangan dong buat Ray dong yang udah isi dong. Wow. Oke. Tapi prosesnya itu kan nggak langsung ketemuan di minggu dan langsung mau closing. Sebulankah persiapan? 2 bulankah persiapan? Nah jadi kalau Desember Bella mau closing double 80 juta. Kok Andre kasih suggest. Janjiannya dari sekarang Bella. Mungkin closingnya baru November. Butuh waktu issuednya Desember. Jadi kalau Desember kita mau punya hari-hari yang bisa double dari sekarang, sangat memungkinkan. Tapi titip pesan dari sekarang. Di September lu perlu banyak menabur. Hal ini kejadian buat Bella dan saya berharap teman-teman semua bisa tulisin sekilas. Apa yang tadi dari Coach Jeffrey. Bahwa deadline kita nggak kekurangan deadline. Anak tiba-tiba mau kuliah nggak tiba-tiba, benar? Kontrakan, mau beli rumah dan lain sebagainya, kita ini nggak kekurangan deadline dalam kehidupan. Ya, yang kita perlu tambahkan adalah persiapan kita untuk kita boleh punya timeline yang bagus. Jadi hari ini kita masih punya waktu dari September sampai Desember untuk mengejar apa yang goals yang lu pengen kejar. Kok Andre, gue API gue baru 0 sekarang. Ngobrol sama leadernya, oke? Dan cari untuk kita boleh promosi bareng-bareng di tahun 2023. Akhirnya penutup. Akhirnya Kak Victor cerita bahwa kalau lu miss the moment itu nggak bisa lu mundur balik ke belakang dan berharap ada offering hal yang sama lagi. Gue pikir iya ya. So, kalau hari ini 2023, teman-teman kita semua boleh saling support, boleh saling semangatin. Untuk 4 bulan ini kita punya sebuah momentum bareng-bareng nih. Di 2023 kita punya momentum entah lu mau promosi AAD, entah mau promosi AD, entah mau ngejar beberapa hal yang lu pengen Star Club, Double Star Club dan lain sebagainya. Yuk
kita lihat masa depan. Yuk bawa, tadi Coach Jeffrey bilang, bawa itu ke depan kita tuh. Oke, bawa itu ke depan kita. Expect yang terbaik yang boleh terjadi di tahun 2023 ini. Best expectation untuk 2023 ini. 2022 mungkin nggak sesuai. Bulan kemarin mungkin yang lu terima nggak sesuai. Tapi saya mau mengajak teman-teman. Di bulan September ini, yuk kita punya best expectation. Oke? Karena masih ada waktu buat kita boleh lakukan persiapan yang ada untuk kita boleh promosi dan boleh punya breakthrough take off di tahun 2023. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Oke, so itu aja. So bolehkah kita